Guys, bertemu dengan saya kembali di channel YouTube saya, Yuki Tambunan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Di sini saya akan belajar tentang strategi pembelajaran yang dianut oleh dosen mata kuliah saya, yaitu oleh Ibu Damayanti Nababan, MPDK. Kita masuk dalam pembahasan yang berjudul Strategi Pembelajaran Kontekstual yang disingkat dengan CTL. Pendahuluan, dalam strategi ini, kelas berfungsi sebagai tempat berdiskusi hasil penemuan lapangan. Konsep dasar strategi pembelajaran yang disingkat dengan CTL adalah suatu proses pembelajaran yang tidak siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Siswa secara penuh untuk dapat kita memuji Tuhan bersama pada hari ini yang dipelajari dan yang sujud tepuk tangan dong dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, latar belakang filosofis, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Katakan mengetahui lebih kuat dari dosa, ia dapat menjelaskan kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan pengalaman yang kedua, belajar bukan sekedar mengumpulkan fakta yang lepas-lepas. Yang ketiga, Sama-sama naikkan syukur kita. adalah belajar Naikkan syukurku, belajar tidak dapat naikkan syukurku. belajar. Yang ketiga, belajar pada On hakikatnya bass, adalah Samuel, mari. Perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional. CTL menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif. Yang kedua, dalam pembelajaran CTL, siswa belajar Here we melalui go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Tindakan atau perilaku individu oleh faktor dari luar dirinya. Yang ketujuh, dalam CTL, pengetahuan yang dimiliki setiap individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Dalam pembelajaran konvensional, hal ini tidak mungkin terjadi. Kebenaran yang dimiliki bersifat absolut dan final oleh karena pengetahuan kontribusi yang lain. Yang kedelapan, dalam pembelajaran CTL, siswa bertanggung jawab monitor dan mengembangkan pembelajaran mereka masing-masing. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional,
Guru adalah penemu jalan proses pembelajaran. Yang kesembilan, dalam pembelajaran CTL, pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan konteks dan setting yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas saja. Yang ke-10, oleh karena tujuan yang ingin dicapai adalah seluruh aspek perkembangan siswa, dalam CTL keberhasilan pembelajaran diukur sebagai cara misalnya evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan, rekaman, observasi, dan wawancara. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, keberhasilan pembelajaran biasanya yang diukur dari tes. Peran guru dan siswa dalam CTL. Setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda dalam belajar. Perbedaan yang dimiliki siswa tersebut oleh Bobby Peter pada tahun 1992 dinamakan sebagai unsur modalitas belajar. Menurutnya ada 3 tipe belajar siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe visual. Tipe visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, artinya siswa akan lebih cepat belajar dengan cara menggunakan penglihatannya. Yang kedua, tipe auditorial adalah tipe belajar dengan cara menggunakan alat pendengarannya. Yang ketiga, tipe kinestesis. Tipe kinestesis adalah tipe belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Dalam pembelajaran kontekstual, setiap guru perlu memahami belajar dalam dunia siswa. Artinya, guru perlu menyesuaikan gaya mengajar terhadap gaya belajar siswa. Siswa dalam pembelajaran kontekstual dipandang sebagai individu yang sedang berkembang kemampuan. Belajar seseorang akan dipenuhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua, setiap anak memiliki kecenderungan untuk belajar hal-hal yang baru dan penuh tantangan. Yang ketiga, belajar bagi siswa adalah proses mencari keterkaitan atau keterhubungan antara hal-hal yang baru dengan hal yang sudah diketahui. Yang keempat, belajar bagi anak adalah proses penyempurnaan skema yang telah ada atau asimilasi, atau proses pembentukan skema baru atau akomodasi. Dengan demikian, tugas guru adalah memfasilitasi atau mempermudah agar anak mampu melakukan proses asimilasi dan proses akomodasi. Asas-asas dalam CTL. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, bertanya atau questions. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang keenam, refleksi. Yang ketujuh, penilaian nyata. Yang kedelapan, pola tahapan pembelajaran CTL. Pola pembelajaran konvensional. Untuk pencapaian tujuan kompetensi, mungkin guru menerapkan strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, siswa disuruh untuk membaca buku tentang pasar. Yang kedua, guru menyampaikan yang terkandung dalam indikator hasil belajar. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya manakah hal-hal yang dianggap benar. Yang keempat, guru mengulas pokok-pokok pembelajaran yang telah disampaikan, dilanjutkan dengan penyimpulan. Yang kelima, guru melakukan proses evaluasi sebagai upaya untuk mengecek terhadap pemahaman siswa tentang pembelajaran yang telah disampaikan. Yang keenam, guru menugaskan kepada siswa untuk membuat karangan sesuai dengan tema pasar. Pola pembelajaran dalam CTL. Yang pertama, pendahuluan. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi. 2. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL. Yang ketiga, guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Inti,
di lapangan. Siswa melakukan observasi ke pasar sesuai dengan pembagian tugas kelompok. Yang kedua, siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan di pasar sesuai dengan alat observasi yang telah mereka tentukan. Di dalam kelas, siswa mendiskusikan hasil temuan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, siswa melaporkan hasil diskusi. Yang ketiga, setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Penutup, dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah pasar sesuai dengan indikator hasil belajar yang dicapai. Yang kedua, guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka. Pada CTL, untuk mendapat pemahaman konsep, anak mengalami langsung dalam kehidupan nyata di masyarakat. Kelas bukanlah untuk mencatat atau menerima informasi dari guru, akan tetapi kelas digunakan untuk saling membelajarkan. Untuk itu, ada beberapa catatan dalam CTL sebagai suatu strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, CTL adalah model pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara penuh fisik maupun mental. Yang kedua, CTL memandang bahwa belajar bukan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, kelas bukanlah pembelajaran CTL bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Yang keempat, materi pelajaran yang ditemukan oleh siswa sendiri, bukan dari hasil pemberian dari orang lain. Demikianlah yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada kata tutur salah yang saya berikan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.